Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maria Alvina Firjamayanti dengan NRP 502624112. Jadi di lab kali ini yaitu Navigating the Linux File System and Permission Settings. Jadi di sini kita akan lebih mengenal lagi tentang Linux File System. Oke, jadi ini yang kita butuhkan yaitu CyberOps Workstation VM. Nah, untuk instruksinya, yang part 1 adalah di sini kita akan exploring file system di Linux. Jadi, Linux file system itu adalah salah satu fitur yang paling populer. Nah, sementara Linux itu support banyak tipe file system. Nah, di lab ini kita akan fokus ke ext family. Jadi salah satu file system yang umum ditemukan di Linux. Oke, untuk step 1 kita akan mengakses command line, kita akan membuka CyberOps Workstation VM dan membuka terminal window. Ya, kita akan buka terminal di sini. Oke. Nah, untuk step 2 display the file system currently mounted. Oke, jadi file system itu harus di-mounted atau dipasang sebelum kita bisa akses dan yang bisa kita gunakan. Nah, dalam komputasi, memasang sistem file itu atau file system itu berarti membuatnya tuh bisa diakses oleh sistem operasi atau OS. Nah, juga memasang sistem file adalah proses untuk menghubungkan partisi fisik pada perangkat blok seperti hard drive, drive SSD, dan pen drive, dan juga dan lain-lain ke direktori yang uh, melaluinya itu seluruh sistem file dapat diakses. Nah, karena direktori yang disebutkan di atas itu menjadi root dari sistem file yang baru dipasang, maka direktori ini juga dikenal sebagai mounting point atau titik pemasangan. Yang pertama kita akan menggunakan command lsblk ini untuk menampilkan semua perangkat blok. Oke, di sini sudah muncul. Jadi output di atas ini itu menunjukkan bahwa VM CyberOps itu punya tiga perangkat blok yang diinstal, yaitu ada SN0, ada SDA, dan juga ada SDB. Nah, output seperti pohon juga menunjukkan partisi di bawah SDA dan SDB. Jadi secara konvensional, slash dev slash SDX yang digunakan oleh Linux untuk mewakili hard drive dengan nomor tambahan mewakili nomor partisi di dalam perangkat tersebut. Nah, komputer dengan banyak hard drive kemungkinan akan menampilkan lebih banyak perangkat slash dev slash SDX. Nah, jika Linux berjalan pada komputer dengan 4 hard drive lainnya, maka secara default akan ditampilkan sebagai slash dev slash SDA slash dev slash SDB slash dev slash SDC dan slash dev slash SDD. Nah, outputnya itu menyeratkan bahwa SDA dan SDB adalah hard drive, masing-masing berisi satu partisi. Nah, outputnya juga menunjukkan bahwa SDA itu adalah disk 10 GB, sedangkan SDB memiliki 1 GB. Nah, jadi ada catatan, Linux juga sering menampilkan flash drive USB sebagai slash dev slash SDX tergantung pada jenis firmware-nya. Jadi kita nextnya akan menggunakan mount command untuk menampilkan informasi yang lebih detail tentang file system yang baru saja dipasang di CyberOps Workstation VM. Oke, nah, oke, di sini. Oke, kita cek di sini ya. Ini ada dev SDA1 on type ext4 rw, real, real, real time. Kalau di sini adalah SDA1, kalau semisal di cyber security saya, di VM saya adalah, nah ini ada dev SDA2. Oke. Nah, jadi banyak file system di atas yang berada di luar cakupan kursus ini dan tidak relevan dengan lab. Jadi kita akan fokus
di sistem file root. Jadi sistem file yang disimpan kalau misalnya di modul ini adalah di slash dev slash sda1, kalau misalnya di VM saya adalah di slash dev slash sda2. Jadi sistem file root adalah tempat penyimpanan sistem operasi Linux itu sendiri. Nah, jadi semua program, alat, configuration file itu disimpan dalam sistem file root secara default. Oke, selanjutnya kita akan run the mount command again, tapi di kali ini kita akan menggunakan pipe untuk mengirim output dari mount to grep to untuk memfilter output dan hanya menampilkan root file system. Jadi kita akan pertama akan change directory dulu dari home ke root. Kita sudah change directory di sini. Lalu kita menggunakan ls command. Oke, di sini sudah muncul isi-isi dari root directory. Oke, kita langsung jawab pertanyaan, what is the meaning of the output, where are the listed files physically stored. Jadi kita akan jawab dulu. Oke, jadi komen yang pertama yang change directory ini dia untuk mengubah direktorinya itu ke root directory. Nah, jadi root directory itu adalah level tertinggi dari file system. Nah, karena slash dev slash sda 1 itu dipasang di root directory, jadi dengan kita by listing the files in the root directory, jadi the user is actually listing files physically stored in the root of the slash dev slash sda1 file system. Oke, selanjutnya, why is dev slash sdb1 not shown in the output above? Oke, jadi saya akan jawab dulu. Oke, jadi jawabannya adalah because slash dev slash sdb1 is not currently mounted. Oke, kita masuk ke step 3, yaitu manually mounting and unmounting file system. Jadi mount command itu dapat digunakan untuk memasang dan juga melepas, jadi mount and unmount file system. Seperti yang terlihat pada langkah 1, jadi VM CyberOps itu punya dua hard drive yang terpasang. Yang pertama dikenal oleh kernel sebagai slash dev slash sda, sedangkan yang kedua dikenal sebagai slash dev slash sdb. Nah, jadi sebelum perangkat blok itu bisa dipasang, jadi perangkat tersebut itu harus punya titik pemasangan. Oke, yang pertama ini kita akan menggunakan ls command untuk memverifikasi apakah directory second drive ini ada di analis home directory. Jadi pertama tadi kan kita masih ada di root directory, jadi kita akan change directory ke home analis. Oke, jadi di sini kita directory. Oke, sudah berubah. Lalu kita akan cek di dalam analis home directory ini apakah ada si second drive ini, ls min l. Oke, di sini udah ada second drive ya, second drive. Jadi udah ada second drive di dalamnya si home analysis directory. Oke, nah di sini juga kalau misalnya nanti teman-teman nyoba tapi second drive itu nggak ada di home analysis, teman-teman bisa make directory second drive untuk membuatnya. Jadi teman-teman bisa ketik mkdir second drive comment di directory home analysis untuk membuatnya. Nah, jadi juga tergantung dari state of your VM. Jadi your listing itu bisa berubah atau bisa memiliki file dan directory yang berbeda. Jadi nextnya kita bisa menggunakan ls min l lagi untuk melihat daftar isi dari second drive directory yang baru saja dibuat. Jadi kita cek ini ls min l.
second drive slash -l second drive second underscore drive slash. Nah, di sini ada total 0 karena di sini direktorinya masih kosong. Selanjutnya adalah use the mount command to mount /dev/sdb1 on the newly created second drive directory. Jadi kita akan menggunakan perintah mount untuk memasang si /dev/sdb1 di second drive directory yang baru aja dibuat. Nah, jadi kita ikuti ini. Struktur analis kita masukkan cyberops. Nah, oke, di sini kita nggak ada output yang menandakan bahwa mounting prosesnya sudah sukses untuk dilakukan. Oke, jadi sekarang /dev/sdb1 itu sudah dipasang di /home/analyst/second drive. Jadi kita akan menggunakan ls untuk melihat isi dari direktorinya. Jadi kita coba di sini ls l second underscore drive slash second underscore slash. Nah, oke, di sini dilihat sudah tidak nol lagi ya. Jadi awalnya tadi kan masih nol. Jadi kenapa sih kok direktorinya ini udah nggak kosong lagi? Jadi setelah mount atau pemasangan, jadi /home/analyst/second drive directory itu jadi titik masuk ke sistem file yang disimpan secara fisik di /dev/sdb1. Jadi saya akan ketikkan dulu jawabannya di sini. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan mengeluarkan mount command dengan tanpa opsi lagi untuk menunjukkan informasi detail tentang si /dev/sdb1 partisi /dev/sdb1. Jadi seperti sebelumnya kita akan menggunakan grep command untuk menunjukkan hanya file sistemnya si /dev/sdx. Akan gunakan command ini. Jadi sini udah bener ya, tadi /dev/sdb1 tadi kita mount di home/analyst/second drive di sini. Oke, selanjutnya adalah unmounting file system. Itu is just as simple. Jadi pastiin aja kita merubah direktorinya itu ke sesuatu di luar dari titik mounting, dan kita harus menggunakan on amount command. Jadi seperti di sini sudo amount/dev/sdb1. Oke, jadi kita coba di sini sudo amount/dev/sdb1. Jadi ini kita ngelepas pemasangan yang tadi. Oke, jadi sini udah. Nah, terus kita cek pakai ls second drive. ls second drive. Nah, ini udah 0. Jadi udah dilepas ya. Tadi kan awalnya 20, sekarang jadi 0 lagi karena sudah di amount.
Oke, jadi kita masuk ke part 2 yaitu file permission. Nah, sistem file Linux itu punya fitur bawaan untuk eh, mengontrol kemampuan pengguna dalam melihat, mengubah, juga menavigasi dan mengeksekusi konten dari sebuah file system. Nah, jadi pada dasarnya setiap file itu dalam sistem file itu punya izinnya sendiri dan selalu membawa serangkaian definisi tentang apa yang dapat dilakukan pengguna dan grup dengan file tersebut. Nah, yang pertama ada step 1 ini kita eh, yang pertama adalah kita akan pergi ke directory slash home slash analyst slash lab support files slash script slash titik. Jadi kita coba sini. Jadi kita akan change directory ya dari yang awalnya home analyst ke lab support files. Directory lab support files script. Oke, terus kita akan menggunakan ls min l command lagi untuk menampilkan file permission. Oke, ls min l. Nah, oke, di sini sudah muncul. Lalu kita akan melihat sebagian yang sciops.mn file sebagai contoh. Jadi di sini ya, sciops. Nah, ini. Oke. Who is the owner of the file? How about the group? Jadi di sini itu ownernya adalah analis. Ownernya adalah analis dan juga grupnya itu juga analis. Oke, lanjut. Nah, the permission for sciops.mn are strip minus rw minus r minus minus r minus minus. What does that mean? Jadi di sini ya. Nah, di sini ini permissionnya. Jadi di sini itu artinya adalah, saya akan ketikkan dulu jawabannya. Oke, jadi di sini jadi owner dari filenya, di mana ownernya adalah si analis ini ya, si analis. Nah, itu bisa membaca dan menulis. Jadi R untuk read, W untuk write di filenya, tapi nggak bisa untuk mengeksekusi. Ditunjukkan dengan ini. Nah, terus member dari grup analis selain owner itu juga hanya bisa membaca. Di ini artinya hanya bisa membaca. Oh, sorry. Ini hanya bisa membaca. Tidak ada eksekusi atau penulisan yang diizinkan. Jadi, nah juga untuk semua pengguna lain itu nggak boleh untuk menulis dan mengeksekusi file itu. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada the touch command is very simple and useful. Jadi ada command touch ini, command yang sederhana dan berguna. Jadi dia memungkinkan kita untuk membuat empty text file itu secara cepat. Jadi kita akan menggunakan command berikut untuk membuat empty file di directory slash mmt. Oke, kita coba di sini ya. Touch mnt. Nah, oke, di sini tulisannya adalah touch cannot touch uh, slash mnt slash menufile.txt permission denied. Jadi izin ditolak. Nah, jadi di
Jadi pertanyaannya adalah kenapa file itu tidak terbuat. Jadi kita harus ngelis izinnya, kepemilikannya, dan isi dari slash mnt directory, dan kita akan menjelaskan apa yang terjadi. Nah, jadi dengan menambahkan opsi min d ini, jadi itu akan ngelis izin dari parent directory-nya. Jadi kita akan mencoba di sini. Oke, ls terus lb. Nah, oke, di sini udah terlihat soal izin, terus ownernya siapa, dan juga isinya. Oke, kita jawab di sini ya untuk izin, ownership, dan kontennya. Saya ketik dulu. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya. Nah, jadi di sini ada ownernya adalah root. Nah, jadi izinnya itu hanya dimiliki oleh si root user ini. Jadi dengan izin ini di dr w xr xr x ini izinnya. Nah, jadi dengan ini hanya root user yang diizinkan untuk menulis di slash mnt folder. Oke, jadi untuk pertanyaan yang kedua adalah what can be done for the touch command shown above to be successful. Jadi apa yang bisa dilakukan supaya command touch di atas ini bisa dipakai? Oke, kita jawab dulu. Oke, jadi uh, ini adalah jawabannya. The command can be executed as root. Jadi kita kalau misalnya kita mau berperilaku sebagai root user itu kita harus menambahkan sudo ya. Sudo command sebelum komen yang di sini. Jadi kita taruh sudo di sini, sudo touch baru mnt menu file txt. Nah, terus atau kita bisa ngubah permission atau izin dari slash mnt directory ini. Selanjutnya, nah tadi kan kita sempat singgung kalau misalnya kita bisa ngubah izin atau permission ini kan. Nah, permission of the slash mnt directory can be modified. Nah, sekarang kita akan coba ya pakai comment chmod ini untuk mengubah izin dari suatu file atau directory. Nah, tapi sebelumnya kita akan masang lagi atau mon lagi si dev sdb1 ini ke home analysis second drive. Oke, kita pasang dulu. Nah, ini kita ubah dulu ya ke apa namanya direktorinya dari script ini ke home analysis. Jadi change directory. Oke, udah kita ubah, terus sudo on slash dev sdb1 slash second drive. Oke, setelah itu change to the second drive directory and list content of it. Nah, jadi tadi kan kita udah ubah dari directory script ke directory home, terus dari home kita masuk ke directory second drive. Jadi kita ubah di sini kan. Nah, jadi kita tadi udah ubah dari script ke home analysis, terus kita ubah lagi direktorinya dari home analysis ke second drive. Nah, terus kita bakal ngeliat isi dari si second drive direktorinya ini pakai ls min lab. Nah, di sini udah ada isi dari second drive-nya itu, dan kita akan isi. Nah, what are permission of the myfile.txt? Jadi ini ada jawabannya sini kan. Terus
Kita akan ubah menggunakan chmod. Oke, ini adalah hasil ubahannya dari chmod itu. Oh, sorry, kita akan copy paste. Oke, jadi chmod command ini dia mengambil izin dengan format bilangan oktal. Jadi kita mungkin bertanya ya, di sini 665 dari mana gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi 6 di oktal itu sama dengan 110 di biner. Jadi kita mengasumsikan bahwa setiap posisi dari file yang kayak read, write, sama execute itu bisa 1, bisa 0. Nah, kalau misalnya 6 di oktal itu 110 di biner, berarti 110 itu berarti RW. Nah, jadi read 1, write 1, execute 0. Nah, maka eh, chmod 665 mafal.txt ini mengubah mengubah izin menjadi, kan awalnya ini kan, terus menjadi ini. Nah, jadi RW berarti kan read 1, write 1, execute 1, berarti kan 6. Yang grup juga RW. Nah, yang RX ini berarti kan read 1, write 0, execute 1. Nah, 101 itu 5 kalau misalnya di oktal. Nah, pertanyaan sambung lagi. Oke, untuk pertanyaan yang di bawahnya ini, what command would change the permission of file txt to rwx 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 triple rwx ya, memberikan setiap pengguna itu full access ke sistem, full access uh, di sistem filenya. Oke, jadi kalau rwx ini berarti kan r1 w1 x1 berarti kan 111. Nah, 111 kalau dibina itu 7, berarti ini 7, rwx1 ini 7, rwx2 7, rwx3 juga 7, berarti 777. Berarti kita pakai komen ini kan ya. Nah, ini kan awalnya eh, chmod 665, berarti kita ganti 777. Oke, selanjutnya kita ada shown command. Itu digunakan untuk mengubah kepemilikan dari suatu file atau directory. Nah, jadi kita akan mencoba untuk mengubah kepemilikan dari myfile.txt ini yang awalnya adalah root ya. Jadi kita akan mengubah dari yang awalnya itu ownernya adalah root. Jadi kita akan mengubah jadi analis. Oke. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini udah berubah ya. Yang tadi awalnya ada root, di sini menjadi analis. Nah, di sini note-nya kalau misalnya kita mau mengubah dua-duanya ya, owner sama grupnya, untuk jadi analis di satu waktu, kita bisa pakai command ini, sudo chown analis dua analis myfile.txt format. Oke, jadi karena sekarang analis itu udah menjadi file ownernya, kita akan mencoba untuk menambahkan uh, kata tes di bagian akhir dari myfile.txt untuk ngetes apakah kita sudah bisa mengubah si myfile.txt nya apa belum. Oke, kita coba echo tes.
double the greater sign, my file.txt. Oke, kita langsung ke cat ini untuk melihat cat my file.txt. Nah, oke, di sini udah ada tes ya di sini. Berarti udah ditambahkan eh, dari echo ini. Oke. Was the operation successful? Explain. Oke, kita akan ketikkan dulu jawabannya. Oke, jadi operasinya berhasil. Jadi analis sekarang adalah owner dari file dan tapi permisinya tetap di 665 seperti sebelumnya. Eh, jadi berdasarkan izin yang sudah ada itu memungkinkan owner dan user di root group untuk membuat perubahan di file. Jadi tadi kan awalnya cuma ownernya aja, sekarang bisa owner dan user di satu grup itu yang membuat perubahan di filenya. Oke, jadi kita langsung ke step 2 yaitu directory dan izin. Nah, jadi mirip seperti file biasa, directory itu juga punya izin. Nah, jadi baik file maupun directory itu punya 9 bit untuk izin milik adminnya, grup dan lainnya. Ada juga 3 bit lagi untuk izin khusus yaitu set UID, set GID, dan sticky yang berada di luar cakupan lab. Jadi yang pertama ini kita akan coba untuk mengubah direktorinya ke /home /analyst/lab support files ini, dan kita akan melihat semua file yang ada di dalamnya. Oke, kita coba di sini. Kita akan change directory dari home analyst, dari home ke lab support file. Lab support file. Oke, sudah, kita langsung lihat di sini. L. Oke, di sini sudah muncul. Nah, di sini ada pertanyaan. Bandingkan izin dari malware directory malware sama mininet service file. Apa bedanya di antara bagian awal dari lainnya si malware sama lainnya si mininet service? Jadi malware ini ya, malware sama mininet service. Oke, ini. Nah, jadi perbedaannya adalah kita fokus di izinnya ya di sini. Bedanya adalah ini ada huruf D kalau di depannya sih punya malware. Jadi kita ketikkan jawabannya. Oke, ini jawabannya adalah for the malware directory there is a letter D at the beginning before the permission. Jadi di bagian directory malware ini ada huruf D di depan izinnya. Oke, di sini ya, huruf D di awal baris itu menunjukkan bahwa jenis file adalah directory dan bukan file. Jadi perbedaan lainnya juga antara izin file dan directory adalah execution bitnya atau bit eksekusinya. Jika suatu bit itu punya uh, execution bit yang diaktifkan, berarti file tersebut dapat dieksekusi oleh sistem. Nah, directory itu berbeda dengan file dengan set bit eksekusi. Jadi file dengan set bit eksekusi menentukan apakah pengguna dapat masuk ke directory tersebut atau tidak. Nah, perintah chmod dan chown comments ini bekerja untuk directory dengan cara yang sama seperti mereka bekerja untuk file. Oke, untuk part selanjutnya adalah symbolic links dan and other special file types. Oke, jadi
kita sekarang sudah ngelihat ya beberapa jenis file yang ada di Linux. Nah, karakter pertama di setiap file yang terdaftar dengan perintah ls spasi -l itu menunjukkan jenis file. Jadi di Linux ada 3 jenis file yang berbeda termasuk subtipe dan karakternya. Jadi yang pertama adalah regular files yang ditandai dengan tanda minus ini. Jadi dia termasuk readable files, file teks, file biner, program, image files, dan compressed files. Terus yang kedua, ini ada directory files ditandai dengan huruf D ini, yaitu berupa folders. Nah, yang ketiga adalah special files, itu yang termasuk yang pertama adalah log files, jadi file yang digunakan untuk mengakses perangkat keras fisik seperti titik pemasangan atau mount points dan untuk mengakses hard drive. Yang kedua ada karakter device files ditandai dengan huruf C. Jadi file ini adalah file yang menyediakan aliran input dan output serial. Nah, terminal TTY ini adalah contoh dari jenis file ini. Yang ketiga adalah pipe file ditandai dengan huruf P. Nah, file ini digunakan untuk menyampaikan informasi di mana byte pertama yang masuk adalah byte pertama yang keluar. Ini dikenal juga dengan FIFO. Jadi first in first out. Nah, yang keempat adalah symbolic link files ditandai dengan huruf L. Nah, jadi file ini adalah file yang digunakan untuk menghubungkan ke file atau directory lain. Jadi ada dua tipe, ada symbolic links and hard links. Yang terakhir ada socket files ditandai dengan huruf S. Jadi ini digunakan untuk meneruskan informasi dari aplikasi ke aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Oke, kita masuk ke step 1 adalah examine file types. Jadi kita akan menggunakan ls spasi -l command untuk menunjukkan file di /home/analyst folder. Jadi kita akan melihat first character dari setiap line, apakah itu minus atau ya minus yang mengindikasikan itu adalah file atau D yang mengindikasikan yaitu adalah directory. Nah, jadi kita ubah dulu ya direktorinya. Di sini kan home analyst, jadi kita di sini kan masih tab support file, jadi kita cek directory ke home analyst dulu. Nah, setelah itu kita coba pakai ls -l. Oke, sini sudah. Nah, ini ada yang minus, ada yang strip, ini mengindikasikan file, dan ada yang berawan D, ini adalah directory berarti. Oke, setelah itu kita lihat di B, produce a listing of /dev directory. Scroll to the middle of the output and notice how the block files begin with the B, the character device file begin with C, and the symbolic link files begin with L. Oke, kita ketik ls -l /dev. Ya, tadi apa block files ya kalau oke. Kalau block files kita pakai B. Nah, ini contoh block files di loop ini ya. Ya, awalnya B. Kalau misalnya C, karakter device files, ini ada C, awalnya huruf C. Terus kalau misalnya symbolic link files begin with L. Nah, ini ada L di sini. Nah, ini L, di sini juga L. Oke, jadi
Kita masuk ke yang C. Jadi simbolik link di Linux itu sama kayak shortcut di Windows. Jadi ada dua tipe link di Linux, ada simbolik link dan hard link. Nah, bedanya antara simbolik link sama hard link ini adalah simbolik link itu menunjuk ke file name, nama file dari file lain, dan hard link itu menunjuk ke isi dari file lain. Jadi kita akan mencoba untuk membuat dua file menggunakan echo. Coba lihat isinya. File 1. Oke, sini udah masuk ya simbolik di sini. Karena kita udah menambahkan simbolik ke file text 1, maka outputnya adalah simbolik di sini. Selanjutnya adalah kita buat file kedua. Ini kita coba juga lihat isinya. Nah, ini udah ada hard, jadi udah terecho ya ke file 2.txt. Setelah itu kita akan menggunakan ln spasi min s untuk membuat simbolik link ke file 1.txt dan ln untuk membuat hard link ke file 2.txt. Oke, ln min s file 1.txt, file 1 simbolik. Oke, kita akan menggunakan ls spasi min l untuk melihat directory listingnya. ls min l. Oke, di sini. Nah, jadi perhatikan bagaimana file satu simbolik ini. Nah, di sini itu adalah tautan simbolis dengan L di awal. Nah, sini ada L ya di awal isinya, dan pointer ke file 1.txt. Nah, di sini ada, nah ini ada tanda panah ya ke file 1.txt. Oke, the file 2 hard itu muncul seperti file biasa karena faktanya itu adalah file biasa yang merujuk ke inode yang sama pada drive hard disk dengan file 2.txt. Jadi dengan kata lain, file 2 hard itu menunjuk ke atribut dan lokasi blok disk yang sama dengan file 2.txt. Nah, terus angka 2 pada kolom kelima, angka 2 pada kolom kelima ditaut angka 2 pada kolom kelima daftar file to hard and file to txt, file to hard, dan nah ini ada angka 2 di sini ya, file to hard dan file 2 txt. Nah, itu menunjukkan ada dua file yang ditautkan secara ditautkan secara keras, hard link
ke inode yang sama. Jadi untuk daftar direktori, kolom kelima menunjukkan jumlah direktori dalam direktori termasuk folder yang tersembunyi. Oke, jadi kita masuk ke slide selanjutnya. Ubahlah nama dari original filesnya, jadi yang file 1.txt sama file 2.txt, dan eh, lihat bagaimana itu eh, mempengaruhi si link filesnya. Nah, jadi kita akan ubah ya di sini. Oke, kita pakai command mv file1.txt file1 new.txt file1.txt file1 new.txt file2.txt ke file 2. Oke, setelah itu kita coba pakai cat ini, cat file 1 simbolik. Nah, ini untuk melihat link filenya yang pertama, file 1 simbolik. Nah, di sini nggak ada, dikatakan nggak ada file atau directory yang bernama ini. Nah, terus kita lanjut ke yang kedua dulu. Di sini ada get file 2 heart, get file 2 heart. Nah, di sini masih ada outputnya. Jadi file ini masih ada. Oke, jadi notice how file 1 simbolik itu sekarang adalah broken symbolic link. Jadi ini simbolik yang rusak karena nama dari file simbolik ini itu menunjuk ke file 1.txt yang awal. Tapi file 1.txt yang awal kan berubah. Jadi ini sekarang rusak si file 1 simboliknya. Tapi kalau yang hard link file itu, yang file 2 hard ini, dia masih bisa bekerja dengan benar karena dia itu merujuk ke inodenya. Jadi inode dari si file 2.txt, jadi bukan namanya. Jadi meskipun sekarang sudah berubah jadi file 2 new.txt, si file 2 ini nggak akan terpengaruh karena dia menunjuknya ke inodenya. Oke, jadi kita jawab pertanyaan yang bawahnya ini. What do you think would happen to file 2 hard if you open a text editor and change the text in file 2 new txt? Baik, saya akan jawab dulu. Oke, ini adalah jawabannya. Changing the contents of one file would change the contents of the other because they both point to the same inode on the hard disk drive. Jadi kalau kita ngubah satu isi ya di satu file, itu satu file lainnya yang link filenya itu akan berubah karena mereka berdua itu menunjuk ke inode yang sama di hard disk drive. Oke, jadi yang terakhir dari bab dealing the Linux file system and permission settings adalah kita masuk ke refleksi. Jadi izin dan kepemilikan file adalah dua aspek terpenting di Linux ya. Jadi mereka juga merupakan penyebab umum terjadinya masalah. Jadi file yang memiliki izin atau kepemilikan yang salah tidak akan tersedia untuk program yang perlu mengaksesnya. Jadi dalam skenario ini program itu biasanya akan rusak dan terjadi error atau kesalahan. Baik, itu saja dari saya untuk lab yang ketujuh, yaitu Navigating the Linux File System and Permission Settings. Terima kasih.